Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, in amkanaka an talwiya li'i'tikafa ila al-isya wa tuhyiya ma bainal isya'aini bis salah. Ini dia tengok ni. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika memungkinkan dirimu setelah selesai salat maghrib itu untuk i'tikaf, maka lakukanlah i'tikaf ilal isya, sampai waktu isya. Sampai waktu isya i'tikaf. Wa tuhyiya ma bainal isya'aini bis salah, dan engkau hidupkanlah dan engkau menghidupkan ma bainal isya'aini, di antara dua isya. Dua isya maksudnya maghrib dan isya. Jadi itu hebatnya bahasa hadis isya'aini. Kalau kita cari kamus, makna isya'aini ini dua isya, tapi maknanya adalah antara maghrib dan isya. Dengan apa? Bis salah, dengan mengerjakan salat. Jadi kalau ceramah tak ada di masjid itu, pengajian tak ada di masjid itu, baca Quran. Jenuh kita rasanya baca Quran, maka lakukanlah salat. Lakukan salat sebanyak-banyaknya, lakukan salat ketika di masjid itu. Faf'al faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Jadi faf'al, maka kerjakanlah salat, kerjakanlah faqad, maka telah datang wirid, telah datang kepada kita akan kelebihan sedemikian waktu, mala yuhsa, yang tidak ada terhitung, yang tidak ada tandingan waktu itu. Jadi antara salat subuh dengan waktu syuruk, kemudian antara maghrib dengan isya, itu sama kemuliaan waktu tadi. Wahiya nasyiatul laili, dan dia amat nasyiah dan amat banyaklah manfaat rakaat itu, ia al-laili li'annahu awal nasya'at, awal waktu malam. Wahia salatul awwabin, dan dia itu adalah salat awwabin. Jadi boleh kita banyak-banyak melakukan salat antara maghrib dengan isya. Ada mengatakan hadisnya maudhu', tapi setelah kita mencoba mentakhrijnya, banyak para ulama mengamalkan. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan di dalam beberapa kitab-kitab. Di antaranya ada dalam Al-Azkar Imam An-Nawawi, kemudian di dalam kitab Al-Minhaj, kemudian dalam kitab yang lain, bahwa ulama banyak mengamalkannya dan derajat hadisnya tidak sampai kepada maudhu' atau palsu. Jadi bolehkah kita mengamalkan salat sunat awwabin? Boleh, silahkan, tidak mengapa dia. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, wasu'ila, dan ditanya, su'il majhul, ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, tentang perkataannya Allah. Allah kan berfirman dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang dia tidur berjarak atau jauh dan tidak pernah menempel daripada lambungnya ke bumi, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka itu jauh daripada tempat tidur mereka. Faqala, itu apa maksudnya? Apakah itu orang-orang itu dia tidak melaksanakan tidur sama sekali, atau macam mana? Faqala, kata baginda Nabi, hiya salatu ma bainal isya'aini fa innaha yudhhibu bimulaghatin nahar wa tahzibu akhiruhu wa mulaghatul jam'ul mulaghah fa hiya minal laghwi. Apa maksudnya tatajafa junubuhum? Dan lambung-lambung mereka itu jauh daripada tempat tidurnya. Apa maksud ayat itu ya Rasulullah? Kata sahabat, faqala, kata baginda Nabi, hiya salat, dianya maksudnya itu adalah orang-orang yang mereka melakukan salat di antara maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya itu jarang orang yang tidur. Justru kita tak boleh tidur ketika maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu tak boleh kita tidur. Kalau tidur juga kita antara maghrib dan isya itu, maka kadangkala badan kita setelah itu letih, setelah itu penat, dan kita demam. Tak enak badan lah kita kalau kita tidur antara maghrib dan isya. Makanya kalau ada orang yang tidur antara maghrib dan isya, bangunkan dia. Jangan tidur. Solat isya dulu, kalau mau tidur barulah tidur. Jadi antara maghrib dan isya jangan tidur. Bahaya. Ada yang mengatakan sampai bisa mewarisi penyakit gila katanya. Maka kalau ingin gilo, awak loloklah saat maghrib. InsyaAllah gilo itu.
Ya gilanya mungkin ya bisa saja mungkin kurang akalnya, mungkin tambah bodoh dia, banyak makna daripada gila itu, banyak maknanya. Fa innaha yudhibu bimulaghah, maka sesungguhnya salat itu antara maghrib dan isya, waktu antara maghrib dan isya tadi, yuzhibu, dapat menghilangkan bimulaghatin nahar, apa ini, sia-sia di waktu siang. Jadi waktu antara maghrib dan isya tadi bisa menghilangkan waktu yang sia-sia ketika di siang tadi. Jadi waktu di siang hari tadi mungkin banyak kita tak bisa banyak ibadah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebelum-sebelumnya. Mungkin karena terlampau sibuk, banyak melakukan apa? Ketika antara maghrib dan isya itulah pengganti daripada waktu yang hilang itu. Wa tazhibul akhirah, dan membersihkannya di akhir siang. Jadi begitu juga di waktu siang tadi belum juga. Wa mulaghatil jam'i, dan lafaz mulaghah ialah jamak dari mulghah. Mulghah, lafaz mulghah adalah fahiya minal laghawi, daripada lagha kosong, minal lagwi, daripada lagha itu kosong, waktu-waktu yang tak bermanfaat. Jadi sesungguhnya waktu salat antara maghrib dan isya tadi bisa pengganti waktu yang tersia-siakan oleh kita di siang hari tadi. Fa idza dakhala al-waqtul isya, dan apabila masuk oleh waktu isya, ini waktu isya lagi. Jadi maghrib dah selesai, masuk waktu isya, fasalli 4 raka'atin qabla al-fardhi, maka hendaklah seseorang salat 4 rakaat sebelum fardu. Kita biasa mengerjakan solat sunat qabla al-isya berapa? 2, jarang 4. Imam Ghazali menjelaskan bagusnya 4 qabla al-fardhi ihya'an lima baina azanaini, karena menghidupkan di antara 2 azan. Mana antara 2 azan? Azan dan iqamah. Ini sama dengan bahasa tadi ini. Isya'aini, kalau kita tengok di kamus, isya'aini itu artinya 2 isya. Maksudnya apa? Maghrib dan isya. Sama dengan kalimat ini azanaini. Azanaini 2 azan. Apa maksud 2 azan? Azan dan iqamah. Maka banyak dalam hadis nanti tu antum jumpai, dalam hadis Sahih Bukhari juga ada itu. Dalam hadis Sahih Bukhari ada man shalla baina, di dalam riwayat hadis dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Abdullah ibn al-Muzaffar, hadisnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Likulli baina azanaini shalah, di antara 2 azan ada salat. Apa maksud di antara 2 azan? Antara azan dengan iqamat ada di dalamnya salat. Itu dia. Ada maksud syarah dari hadis itu disyarahkan oleh ulama. Maksud daripada 2 azan adalah azan pertama dengan azan yang kedua ketika salat Jumat. Ini dalil. Menurut mazhab kita Syafi'i dengan Maliki, Hanafi, Hambali, menjadi ijma' sukuti hadis riwayat Abdullah ibn al-Muzaffar bahwa baina azanaini salah, di antara 2 azan ada salat kata Nabi. Berarti azan ada 2. Azan pertama ketika masuk waktu salat, azan kedua menunjukkan si khatib naik mimbar. Jadi itu sudah menjadi ijma' sukuti. Ijma' dalam usul fikih ada 2. Ada ijma' sarih, ada ijma' sukuti. Atas nama ijma' itu disepakati. Maka ada kaedah man ankara ijma' qad kafar. Orang yang mengingkari ijma' maka dia kafir. Tak bisa ijma' diingkari. Azan 2 kali Jumat itu ijma'. Sepakat ulama, maka bernama ijma' sukuti. Maka kalau kita yang tidak sepakat dengan azan 2 kali Jumat, diam saja. Jangan sampai kita mengatakan, tak ada itu. Zaman siapa? Baru zaman Utsman, zaman Nabi tak ada. Mengingkari ijma', hati-hati. Berbahaya dia. Faham kan? Jadi jangan sampai kita mengingkari ijma'. Tak ada itu. Mana ada zaman Nabi? Zaman Utsman saja ada. Zaman Utsman, ketika Utsman hidup tak sahabat banyak yang hidup di zaman Nabi? Masih hidup. Semua sahabat setuju tak dengan pendapat Utsman? Setuju. Berarti itu menjadi ijma' sukuti. Ijma' yang sudah disepakati oleh para sahabat yang hidup di zaman Nabi juga, maka itu kita amalkan. Maka Imam Muslim menukilkan di dalam sahihnya, Imam Bukhari menukilkan juga di dalam sahihnya. Begitu dia.
Datanglah kawan LC, MA yang dari Timur Tengah. Anda ada itu. Nabi tak pernah melakukannya. Tak ada di Timur Tengahnya. Kamananya lepai Jumatnya di Selama di Timur Tengah anda. Tengok Masjid Nabawi 2 kali azan. Tengok Masjidil Haram 2 kali azan. Tengok Masjid Al-Azhar 2 kali azan. Masjid Amr bin As, masjid tertua di Afrika, di kota Fustat 2 kali azan. Masjid-masjid yang besar di dunia, di Arab pada umumnya, azannya 2 kali. Ini kadang Ustaz LC kok kadang nyutau aja jemaah ni. Tak ada. Di Timur Tengah tu azannya 2 kali, Jumat sekali saja. Pernah orang pergi Jumat tak Ustaz? Itu pertanyaan lagi. Kalau pernah pasti kau menengok Turki 2 kali azan. Masjid besar maksudnya ni, masjid besar. Masjidnya ditengok di Mesir, Masjid Ali Pasha. Seperti di Turki, Masjid Sultan Hamid. Masjid mana lagi? Masjid Sultan, masjid yang besar itu yang di samping Hagia Sophia itu, masjid apa? 2 kali azannya. Orang sudah menjadi ijma'. Dunia faham bahawa ijma' tu wajib dan kita patuhi. Kenapa kita harus membangkang dengan ijma'? Ijma' tu sudah sepakat para sahabat yang hidup di zaman Utsman bin Affan, juga mereka hidup di zaman Nabi. Mestinya mereka protes kepada Utsman. Utsman, ini bahaya nih Utsman. Nabi tak pernah buat macam ni Utsman. Kok engkau saja yang buat Utsman? Mestinya sahabat protes. Tapi sahabat tidak ada yang protes. Maka itulah sahabat sepakat semuanya. Maka itulah bernama ijma' sukuti namanya. Jadi ijma' tu ada 2. Hafal. Ijma' sharih satu. Ijma' sukuti satu. Ijma' sharih seperti salat zuhur 4 rakaat. Itu sharih. Jelas dia. Jangan kalian buat pula zuhur 3 rakaat lagi. Nak menjadi buya baru pula ni. Salat zuhur berapa? 3. Dari mana 3? Tu ijma' sarih. Salat zuhur 4 rakaat sarih, jelas. Ijma' sukuti disepakati oleh sahabat Nabi dan sahabat pun sudah menyepakati semuanya dan diam, tidak ada satu pun yang berkomentar, tidak ada yang menghina, maka itu bernama ijma' sukuti. Dalam mazhab kita Syafi'i, dalam kitab usul fikih, buka saja apa kitab usul fikih, mulai dari warakatnya, kitab lumahnya, kitab mana lagi usul fikih, kitab luma, kitab warqat, kemudian kitab lataiful isyarah, kitab betul juga kitab-kitab qawaid fiqhiyah, asbah wan nadhair, kemudian tamhid Imam Asnawi. Buka semua Jami'ul Jawami', kitab usul fikih menjelaskan bahawa ijma' sharih, ijma' sukuti, keduanya wajib untuk kita patuhi. Maka keluar kaedah. Apa bunyi kaedah? Man ankara ijma' qad kafar. Siapa yang mengingkari ijma' maka dia kafir. Bukan kita mengucapkan, para ulama. Maka berat masalahnya masjid-masjid yang 1 kali azan ni. Apa salah buat 2? Sudah menjadi ijma' sukuti. Sudah menjadi ijma' yang disepakati. Bukannya mensepakatinya, bukan ulama kaleng-kaleng. Bukan kacang-kacang, bukan sarok kuaci. Ini pasal azan dulu pula dia. Jadi yang ini ulama yang memang rabbaniyin, para sahabat Nabi yang Allah saja menjunjung tinggi mereka di dalam Al-Quran. Begitu dia. Allah. Jadi fasalli, maka salatlah 4 rakaat qabla al-fardhi, sebelum fardu. Salatlah 4 rakaat sebelum Isya, ihya'an lima bainal azanaini, menghidupkan di antara 2 azan. Ini seperti hadis dalam Bukhari tadi. Ma baina azanaini salah, di antara 2 azan salat. 2 azan maksudnya tadi apa? Azan dan iqamah. Hadis Abdullah ibn al-Muzaffar dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Bainal isya'aini, di antara 2 isya. Apa maksudnya tadi? Antara maghrib dan isya. Fa fadlu dzalika katsirun wa fil khabari, dan keutamaan sedemikian banyak. Keutamaan salat sebelum salat isya itu banyak sekali keutamaannya. Wa fi khabarin, dan juga ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi kita selesaikan nanti sepas adabun naum, adab ketika tidur. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita mengkhatamkan di 2020 ni insyaAllah.
anad-du'a baina al-azani wal iqamati la yurad, dan bahawa bermula doa di antara dua azan dan iqamah la yurad, itu tidak ditolak. Maka doa mustajab, salah satu doa yang diistijabahkan oleh Allah, salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa setelah azan. Maka doalah di antara azan dan iqamah. Setelah azan tu doa, banyak doa. Doa bagus itu untuk keluarga, untuk anak, isteri, keluarga kita, itu doa setelah selesai azan subuh. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu kama, seperti yang kita baca tadi. Kemudian kita menambahnya dengan kalimat apa? Dengan doa untuk keluarga kita. Summa salli fardha wa salli ratibata wa salli ratibati raka'atain. Kemudian salatlah fardu setelah selesai salat qabliyah isya, kemudian salatlah kita salat rawatib salat fasalli ratibatu raka'atain, setelah salat fardu isya, kemudian salat 2 rakaat setelah salat sunat. Setelah salat isya, salat kita 2 rakaat salat sunat. Jadi saya ingat sebagian pendapat teman-teman kita ada mengatakan salat sebelum isya itu tak ada, kata dia. Tak ada salat sebelum isya. Ini jelas di dalam riwayat hadis ada. Waqra' fihima, kemudian setelah selesai salat isya, salatlah 2 rakaat setelah selesai salat isya. Waqra' fihima, dan bacalah pada keduanya 2 rakaat tadi surati Alif Lam Mim Sajadah. Tengok salat Nabi, salat Imam Ghazali, tengok salat Alif Lam Mim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian setelah tu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah tu sampai selesai, Alif Lam Mim Sajadah sampai selesai, Tabarak sampai selesai. Kemudian surah Yasin sampai selesai, kemudian surat Ad-Dukhan sampai selesai. Tengok ulama salat. Nak macam mana awak dah, wa inna ataina taruyanya. Lazab inna tadi bahajar je inna tadi. Kalau pandai inna tadi bercakap, mungkin bercakap inna ala tu bang kata inna. Inna taruyah jom abang kece inna. Iya bebo. Iyo ni. Tengok ni ulama ni. Ulama Nabi salatnya. Mungkinkah kita meremehkan para ulama yang salatnya seperti ini? 1 rakaat saja 2 surat dia baca. Alif Lam Mim Sajadah. Berapa ayat Alif Lam Mim Sajadah? 30. Ad-Dukhan Al-Muluk itu 1 rakaat. Alif Lam Mim Sajadah dengan Al-Muluk 1 rakaat. Yasin dengan Ad-Dukhan 1 rakaat di rakaat yang kedua. Cuman 2 rakaat membaca 4 surat. Mungkinkah ulama seperti ini kita sepelekan dia hari ini? Tak ada tandingannya ulama itu dengan kita. Tak ada tandingannya. Ibadah kita tak ada tandingan. Kita yang tadi dia lah. Nah sekali-kali itu si Asri sekali-kali. Asri jo inna ko azab tarih. Beko Asri jo inna. Beko malam Asri jo inna je le. Inna jan Asri, inna jan Asri.